Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu jemaah kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya lisan kita memuji Allah, memperbanyak tahmid, pujian kepada Allah. Mudah-mudahan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik ucapan adalah ucapan zikir. Perkataan yang paling Allah cintai adalah perkataan zikir. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ahabbul kalami ilallahi arba'un. Perkataan yang paling Allah cintai itu ada 4. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang pertama tasbih. Subhanallah, maha suci Allah. Kita sucikan Allah dari hal-hal yang tidak patut, tidak layak bagi Allah. Seperti orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa ibnullah, Isa anak Allah. Allah itu lam yalid wa lam yulad. Seperti orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair anak Allah. Allah itu banyak, Tuhan itu banyak. Ini perkataan-perkataan yang tidak layak bagi Allah. Maka kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah dari hal-hal yang tidak layak yang disandarkan kepada Allah. Walhamdulillah ini, dan seluruh pujian itu hanya milik Allah. Wala ilaha illallah wallahu akbar, dan tidak ada sesembahan Tuhan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah, dan Allah lah zat yang maha besar. Kemudian Bapak Ibu, salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sidang jemaah maghrib yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita, pembacaan dari kitab Umdatut Tafsir fi Mukhtasari Tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Syekh Ahmad Syakir. Yang mana isi semua ini dari tafsir Imam Ibnu Katsir, namun sudah diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, ulama besar, ulama fenomenal dari negeri Mesir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita masih pada tafsir firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Wasyahidu minhu fi hadhil ayati qawluhu wa inna allaha khalaqakum wa razaqakum fa'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Dan yang menjadi saksi darinya, penguat ya, syahid itu saksi atau penguat darinya. Darinya ini maksudnya hadis yang sebelumnya Pak ya. Ya, kita sudah membacakan hadis yang sebelumnya
Perumpamaan orang yang berbuat syirik kepada Allah adalah perumpamaan seseorang yang memiliki budak. Sudah dibelinya budak ini dengan hartanya. Namun setelah budak itu menjadi budaknya oleh tuannya, ternyata budak tersebut melaksanakan tidak sesuai dengan perintah dari tuannya. Ya. Seperti itu pula orang yang berbuat syirik kepada Allah. Kita ini hamba Allah. Allah memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah. Namun ternyata ada orang beribadah pula kepada selain Allah, berarti bagikan budak yang durhaka. Gitu. Maka penguat daripada hadis di atas adalah ayat, ya. Ya, fi hadil ayat, dan penguat darinya dari ayat yang sebelumnya gitu ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Penguat dari hadis itu, wa innallaha, dan sesungguhnya Allah khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, wa razaqakum, dan yang telah memberi rezeki kepada kalian, fa'buduhu, maka sembahlah Allah saja, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian kata beliau, Bapak Ibu, hadhil ayatu dalatun ala tauhidihi ta'ala bil ibadati wahdahu la syarika lahu. Ayat ini, ayat yang kita bacakan tadi ya, wa innallaha khalaqakum, ya, wa razaqakum fa'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Sesungguhnya Allah yang telah menciptakan kalian, kemudian yang telah memberi kalian rezeki, maka sembahlah Allah saja, dan jangan kalian berbuat syirik kepada Allah. Dan ayat ini kata beliau dalatun, menunjukkan, menjadi dalil gitu, ala tauhidihi, atas esanya Allah, bil ibadah, di dalam peribadahan. Jadi bukan kita membagi tauhid tiga itu nggak ada ya, namun kita mengesahkan Allah tidak hanya dalam satu aspek, ya Pak ya. Kita mengesahkan Allah di dalam perbuatan Allah, kita mengesahkan Allah di dalam perbuatan kita, yakni ibadah. Karena yang beribadah bukan Allah, yang beribadah siapa? Kita. Jadi ibadah itu perbuatan hamba kepada Allah. Kalau perbuatan Allah yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam semesta, itu perbuatan Allah. Kalau perbuatan kita beribadah. Ibadah secara bahasa itu maknanya tunduk, ya, itu maknanya rendah. Al-khudu'u, ya, wal zallu, ya, zillah gitu, rendah, ya, khudu' tunduk gitu. Orang Arab pada mengatakan tariqun mu'abbadun, artinya tariqun muzallalun, ya, tariqun muzallalun, tanah yang sudah diratakan menjadi jalan yang sudah diratakan sehingga menjadi rendah. Jadi ibadah itu secara bahasa adalah merendahkan hati. Jadi orang beribadah kepada Allah hatinya harus rendah kepada Allah, tunduk hatinya kepada Allah, sehingga iblis tidak mau beribadah kepada Allah karena sombong, ya. Disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, namun iblis aba. Iblis itu enggan, kata Allah. Wastakbar, dan istikbar, menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, sehingga menjadi termasuk golongan orang kafir. Kenapa dia kafir, Pak? Sombong terhadap Allah. Kalau sombong terhadap manusia, kita merendahkan manusia. Itu sombong kepada manusia, Pak. Kita rendahkan dia, kamu ini hitam banget gitu. Ya, nggak kayak manusia lagi anak ini. Itu merendahkan manusia, Pak. Ya, janganlah gitu kan gitu. Kamu ini ya, beli ini aja nggak bisa, sungguh miskin sekali gitu. Nah, itu juga merendahkan. Kalau merendahkan Allah gimana, Pak? Sombong. Sombong kepada Allah itu ya nggak mau. Seperti iblis, tidak tunduk terhadap perintah Allah. Jadi kalau ada manusia, Pak, nggak mau, kita sudah bawakan, ini perintah Allah loh, Pak, sholat Pak, Allah yang menyuruh kita sholat. Wa aqimis sholata, kata Allah, kerjakanlah sholat. Oh,
Ya banyak orang kaya nggak ada sholat katanya. Awak payah tunggang tunggi ya, tidak kayak kayu dong. Ada orang bilang gitu Pak ya. Ada masa gitu. Ya soalnya saya pengalaman Pak ya. Ya suka ngingetin dulu ya. Dengar jawaban gitu kesal pula kita gitu. Iya ada juga masyarakat umum pemahamannya seperti itu Pak ya. Untuk apa sholat? Ada gitu, na'udzubillah Pak ya. Orang Cina tuh katanya tidak pernah sholat kayu juga gitu. Nah itu salah paham Pak ya, pemahamannya salah. Seolah-olah standar orang sukses itu, standar orang betul sholatnya kalau kaya. Maka jawabannya sholat itu Pak bukan mencari kaya. Beda bab ini. Sholat itu supaya kita lebih dekat kepada Allah, karena itu adalah perintah Allah. Supaya terhindar daripada perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu fungsinya sholat, bukan untuk kaya Pak. Iya. Nah ini terkadang masyarakat umum seperti itu Pak ya memahaminya. Butuh kesabaran memang Pak ya kita mengingatkan ya. Iya. Terkadang orang dekat sendiri ya, abang ya. Iya. Saudara kita nggak bisa kita paksakan juga Pak ya. Kalau tuan punya receh memang ceritanya seperti itu ya, mamanya tidak ada sholat dipenggal mama ya, karena melaksanakan hukum Islam katanya. Itu ada cerita ya. Iya. Nah, kalau kita nggak sampai seperti itu ya, karena memang zaman dulu itu kan masih kerajaan ya. Iya. Belum jelas juga pemerintahnya. Kalau kita nggak bisa gitu ya. Kita punya pemerintah gitu, yang melaksanakan hukum-hukum pidana yang seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya ayat ini ya menunjukkan menjadi dalil tauhid bil ibadah. Tauhid dalam peribadahan. Allah itu esa dalam peribadahan, wahdahu la syarikalah. Allah semata yang diibadahi, yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad istadalla biha, dan sungguh telah berdalil dengannya, yaitu dengan ayat ini. Katsirum minal mufassirina, banyak dari kalangan ahli tafsir, Ar-Razi seperti Al-Imam Fakhrur Razi ya, yang punya kitab tafsir yang Mafatihul Ghaib namanya, wa ghairihi, dan yang selainnya, ala wujudis sani'i ta'ala, akan adanya pencipta pembuat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini sebagian ulama tafsir menjadikan dia dalil akan adanya Allah. Wahya dalatun ala dzalika bi tariqil ula, fa inna man ta'ammala hadhil mawjudatis sufliyati wal uluwiyati wa ikhtilafi ashkaliha wa alwaniha wa tabaiha wa manafiha wa wad'iha fi mawadhi'in naf'i biha muhakkamatan alima qudrata khaliqiha wa hikmatihi wa ilmihi wa itqanihi wa azimi sultanihi. Kemudian ayat ini juga menjadi dalil ya ala dzalika, atas hal ini, atas hal itu ya, masalah tauhid bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam peribadahan, bi tariqil ula, ini ya cara yang lebih utama. Jadi dalil ini kata Imam Ibnu Katsir lebih tepat menjadi dalil akan tauhid al-uluhiyah atau tauhidul ibadah. Allah itulah satu-satunya yang diesakan gitu di dalam peribadahan. Allah lah satu-satunya yang esa dalam ibadah yang kita lakukan. Fa inna man ta'ammala hadhihi mawjudat, dan sesungguhnya barang siapa yang memperhatikan ya hadhihi mawjudat, alam semesta yang ada ini, ciptaan Allah yang ada ini, sufliyah wal uluwiyah, sufliyah wal uluwiyah, di bawahnya maupun di atasnya, bagian bawah maupun bagian atas alam semesta ini, barang siapa yang memperhatikannya, kata beliau, kemudian memperhatikan pula waqtilafi ashkaliha, perbedaan bentuknya, wa alwaniha, dan warna-warnanya, wa tabaiha, dan tabiat-tabiatnya, wa manafiha, dan manfaat-manfaatnya, wa wad'iha, kemudian dan pembuatannya ya, peletakannya, fi mawadhi'in naf'i biha, ya di dalam peletakannya sebagai sesuatu yang bermanfaat dengannya ya, maka ini akan menjadi sesuatu yang terang baginya ya,
akan menjelaskan baginya, ya, alima, maka dia mengetahui qudrata khaliqiha, qudrah, kekuasaan sang penciptanya. Jadi kata beliau, kalau seandainya kita perhatikan alam semesta ini Pak dengan seluruh sisi-sisinya, ya, bagian atas, bagian bawahnya, kompleksnya alam semesta ini, maka dia akan mengetahui kekuasaan penciptanya, luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh-jauh ya Pak ya, kita perhatikan saja tubuh kita. Ya. Allah menciptakan dua hidung kita, dua lubang hidung kita arahnya di bawah Pak. Ini luar biasa. Kalau seandainya Allah ciptakan di atas ya, payah Pak, harus pakai payung terus. Jadi kalau hujan mau masuk air hidung gitu. Iya. Ini luar biasa Pak, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mata kita. Kalau sempat mata kita 4 apa ya, jadi pendekar mata 4 gitu Pak. Iya, nggak perlu CCTV lagi ya. Iya. Nah ini. Tapi dengan duanya mata di sini sempurna, Pak ya, luar biasa. Ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sempat satu kaki aja kita oleng Pak ya. Iya. Jalannya oleng gitu. Jadi Allah ciptakan kita dengan dua kaki sehingga sempurnalah penciptaan kita. Ini baru pada diri kita. Kalau kita berbicara dengan orang pakar biologi atau pakar anatomi tubuh ya, mereka sangat kagum sekali ya bagaimana sempurnanya tubuh kita ini Pak. Apa fungsi jantung, usus, pankreas, semuanya Masya Allah sungguh tersusun rapi, mengalahkan robot-robot ataupun mobil-mobil yang canggih, super canggih ya kan, yang ada remote controlnya, ini fungsinya ini, tombol ini fungsinya itu gitu ya. Nah, kalau dibandingkan dengan susunan anatomi tubuh kita, ini nggak ada apa-apanya ya kan. Yang lebih luar biasa lagi, ada ruhnya. Allah ciptakan ruh pada setiap tubuh kita. Kalau robot ya ada ruhnya ya, manusia tidak bisa ya menciptakan ruh. Jangan membuat ruh, jangan menciptakan ruh. Ilmu tentang ruh saja dikit cuman manusia tahu ya kan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalilan gitu. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakan ruh itu adalah urusan Tuhanku, enggak ada yang tahu gitu. Detailnya seperti apa gitu kan. Nah, tapi ada juga orang sekarang nebak-nebak ya. Kita itu harus ada nama ruh gitu ya. Ujung-ujungnya Pak kawin ruh, kawin rohani, nggak butuh wali gitu. Ada kejadian di kampung saya gitu ya, orang kebatinan ya. Nah, ini luar biasa Pak. Jadi kita harus hati-hati pemahaman yang seperti itu. Ya, kemudian kita masuk sekarang pada ayat yang selanjutnya, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-23 sampai 24 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sekiranya kalian merasa ragu di dalam keraguan gitu ya. Wa in kuntum, dan sekiranya kalian fi raibin ya, di dalam keraguan, mimma nazzalna ala abdina, dari apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yakni dari Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah. Kalau kalian ragu kata Allah terhadap orang-orang kafir Quraisy dan seluruh yang merasa ragu gitu ya. Fa'tu bi suratin min mithlih, maka datangkanlah satu surat min mithlihi, dari yang semisal dengannya Al-Qur'an tersebut. Wada'u, dan serulah, minta tolonglah, syuhada'akum, kepada saksi-saksi kalian, pembantu-pembantu kalian gitu. Min dunillah, selain Allah, in kuntum shadiqin, kalau seandainya kalian benar gitu.
Maka langsung Allah patahkan ya. Fa illam taf'alu, kalian tidak mampu, walan taf'alu, dan tidak akan mampu selamanya. Fattaqun nar, maka takutlah kalian dari neraka. Maka Allah mentakut-takuti hambanya dengan neraka, Pak. Ya, karena neraka itulah sesuatu yang paling ditakutkan sebenarnya, Pak. Neraka lebih dari api yang ada di dunia ini, Pak. Kalau seandainya kita melihat kamar anak kita terbakar, Pak, pasti kita akan takut, ya Allah, ini anak saya nanti gimana ya Allah. Pasti dengan sekuat tenaga kita berusaha mengambil air dan berupaya dengan upaya yang bisa kita lakukan bagaimana supaya anak kita diselamatkan, dipadamkan dari api yang akan membakarnya di kamarnya. Ini contoh ya. Bagaimana pula dengan api neraka, Pak? Bagaimana cara kita menyelamatkan anak kita? Padahal Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah perintahkan kita menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Bagaimana, Pak? Ya dengan cara mendidik anak kita, mengingatkan orang tua kita, anak kita akan bahayanya api neraka dan sebab-sebab yang bisa masuk api neraka. Namun yang membuat sebagian kita miris sekarang, Pak, sebagian kita gitu ya, kalau anaknya telat sholat, dia biasa aja, dia nggak sholat subuh ya, biasa aja. Tapi kalau telat kerja atau telat masuk sekolah, wih marahnya minta ampun ya. Jago gitu ya. Jangan marah gitu ya. Nanti telat sekolah ya. Padahal telat sekolah cuman rugi di dunia, Pak. Kalau telat nggak sholat anaknya, padahal sudah balik, kecuali belum balik TK gitu ya. Anak kelas 3 SD ya itu belum balik ya. Cuman diperintahkan. Namun kalau anak kita yang sudah balik ya, Pak ya, sudah SMP itu ya sudah balik gitu ya. Sudah kelas 3 SMP, SMA gitu ya. Ini terkadang sebagian orang tua yang nyaman aja dia. Padahal nanti diminta oleh Allah pertanggungjawaban itu tentang anak kita itu. Anakmu kenapa enggak kamu ingatkan dahulu di dunia kan gitu. Kenapa kok enggak dikasih tahu sholat itu wajib? Ya, karena sholat itu, Pak, kunci surga itu. Bahkan amalan yang pertama kali Allah tanya apa, Pak? Sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholatuhu. Ya, yang pertama kali seorang hamba ditanya di hari kiamat sholatnya, Pak. Dan ini paling penting sekali dalam kehidupan kita. Setelah tauhid ya, setelah kalimat syahadat yang pertama. Setelah rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang kedua sholat. Maka sholat itu ya imaduddin, ya, tiangnya agama. Bahkan para ulama berselisih pendapat, Pak ya, status Islamnya orang yang meninggalkan sholat gitu. Ada ulama yang mengatakan orang itu kalau nggak sholat ya walaupun malas udah nggak Islam lagi. Ada pula ulama yang mengatakan ya dia nggak Islam, dia tidak murtad, namun dia dosa besar selama dia tidak mengingkari kewajiban hukum sholat tersebut gitu. Artinya apa, Pak? Bahaya sekali gitu. Islam kita diperdebatkan gitu. Ini masih Islam apa enggak ini ya, orang enggak sholat itu kan diperdebatkan oleh ulama. Nauzubillah. Makanya sholat itu luar biasa, Pak ya. Sesuatu yang mesti kita jaga. Walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun. Allah memuji orang-orang yang menjaga sholatnya, menjaga waktunya, menjaga kekhusyuannya, menjaga syarat dan rukunnya. Nah, itu semuanya dijaga, Pak ya, berhubungan dengan sholat kita. Ini luar biasa. Jadi Allah mengatakan fattaqun nar, takutlah kalian dari neraka, allati, yang mana neraka tersebut waquduha, bahan bakarnya, annasu, dari manusia, wal hijaratu, dan dari batu. Nah, jadi memang manusia ini, Pak, rupanya memang Allah sudah mengetahui gitu, dan Allah sudah tahu ya, sudah mentakdirkan bahwasanya manusia ini memang kebanyakan menjadi apa? Waqudun nar ya. Menjadi waqudun nar ya, menjadi bahan bakar neraka gitu. Kita nggak tahu apakah saya ataukah yang lainnya gitu ya, yang akan menjadi bahan bakar neraka. Makanya Allah mengatakan takutlah kalian gitu. Kalau orang takut kepada neraka, pasti dia akan menjauhi penyebab masuk neraka.
Maka menjadi kewajiban kita belajar apa sih penyebab masuk neraka itu gitu. Itu maka butuh ya kan belajar tuh ya. Apa saja perkara itu dosa besar semuanya itu diancam neraka Pak. Makanya kita bagus ya belajar kitab yang judulnya Al-Kabair ya. Dosa-dosa besar. Dosa besar semuanya diancam neraka. Mencuri, merampok, berzina, buka aurat bagi wanita. Ini terkhusus wanita nih ya, untuk ibu-ibu ya, ini luar biasa Pak. Sinfani dalam hadis Sahih Muslim ini. Sinfani min ahli nar. Kata Rasulullah, ada dua golongan ya, manusia penghuni neraka. Ada dua sifat ya, dua tipe. Lam arhuma, yang belum aku lihat sebelumnya kedua kelompok ini. Yang pertama itu adalah qaumun ya, ma'ahum siyatun ya, ka'aznabil baqar yadribuna bihan nas. Ada sekelompok kaum yang selalu membawa cambuk seperti ekor sapi, yadribuna bihan nas, yang mana mereka memukul manusia dengan cambuk tersebut. Ada ulama yang mengatakan ini adalah tuan tanah yang zalim ya. Orang-orang yang dikit mencambuk ya. Enggak salah sedikit orang main tangan gitu. Jadi orang-orang yang zalim suka mukul orang di dunia tanpa hak ya kan, tanpa ada sebab yang dibenarkan, ini nauzubillah. Ini bahaya Pak. Ya termasuk yang suka nembak anak buahnya. Itu lebih parah lagi ya. Jangan nembak orang, mukul orang aja diancam neraka kalau enggak minta maaf. Minta kerelaan Rasulullah Pak. Pas di suatu ketika di dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, siapa di antara kalian yang pernah aku mukul, kata Rasulullah. Karena pada hari kiamat semuanya akan diadili, ya Pak, akan disidang. Mungkin kita sekarang senang ya, saya menang dalam persidangan. Itu kan sih persidangan manusia Pak. Kalau Allah yang maha hakim, yang maha bijaksana, yang maha adil, maka Rasul saja ini kepada sahabatnya, siapa di antara kalian wahai sahabatku yang pernah aku zalimi, yang pernah aku pukul ya. Maka ada seorang sahabat angkat tangan Pak ya. Namanya siapa ya? Ukasyah bin Mihsan ya. Kemudian sahabat ini angkat tangan, dan dahulu ya kan, pernah Rasulullah itu ketika merapikan shaf gitu Pak ya. Jadi Rasulullah itu terkadang tegas ya, supaya shaf orang sahabat itu rapi, terkadang beliau agak keras gitu ya. Jadi sahabat ini terkena apa gitu ya? Apakah terkena tangannya beliau, ataukah terkena tongkat ya kan? Jadi bagian dadanya pernah terkena gitu Pak ya. Bagian, kalau nggak salah saya itu bagian dadanya gitu. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya pernah dada saya kena oleh engkau gitu kan. Akhirnya apa Pak? Akhirnya Rasulullah membuka dadanya. Ya ini dadaku ya. Pas dibukanya dadanya oleh Rasulullah, langsung dipeluknya Rasulullah. Saya sebenarnya ingin mencium dadamu hai Rasulullah. Mungkin setelah ini saya tidak pernah lagi bisa merasakan mencintai Rasulullah SAW. Jadi bukannya beliau ini minta dikisos ya, namun beliau saking sayangnya, saking cintanya dengan Rasulullah SAW, sambil beliau menangis itu Pak ya. Ini menunjukkan apa ya, dalam hadis itu, kisah ini insya Allah sahih Pak ya. Ini menunjukkan apa Pak? Menunjukkan luar biasa Pak, berbuat zalim sama orang itu luar biasa ya. Makanya kita itu kalau pernah dulu mukul orang itu, kalau bisa ya, kalau masih bisa ketemu sama orangnya, mungkin kita suka berantem dulu Pak ya. Ya kita cari orangnya, minta maaf Pak. Iya, minta maaf. Iya, memukul orang, menipu orang, memfitnah orang gitu Pak ya. Ini sebelum nanti pembalasan di akhirat. Kecuali nggak ketemu lagi orangnya. Kita misalkan dahulu mantan penipu, misalkan Pak, ini misal, maaf Pak ya. Ya. Jadi kalau seandainya ingin tobat, bagaimana ya? Kalau ingin tobat kita minta keredoannya, kehalalannya. Tapi orangnya sudah nggak tahu lagi Pak Ustadz, ya sudah saya cari-cari nggak tahu lagi mana orangnya. Ya kita harus mendoakan orang itu, mendoakannya, dan kita
berdoa ya kepada Allah kebaikan untuk orang itu. Mudah-mudahan saja Pak ya, karena niat kita sudah ikhlas ingin minta maaf, namun sudah dicari-cari orang yang tidak ketemu, mudah-mudahan saja dengan keikhlasan kita ya kan mencari orang itu berikhtiar nggak ketemu, kemudian kita betul-betul ya minta ampun kepada Allah, mudah-mudahan aja dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Maka Allah mengatakan takutlah kepada neraka karena penyebabnya banyak sekali Pak ya. Banyak sekali penyebab masuk neraka itu. Yang mana neraka itu kata Allah uiddat lil kafirin, telah Allah ya sediakan. Ini menunjukkan neraka itu telah diciptakan Pak. Ada juga pertanyaan Pak ya, apakah neraka itu sudah diciptakan atau belum? Maka jawabannya sudah. Karena di dalam banyak-banyak ayat ya Allah menggunakan redaksi simple past tense nih Pak ya, atau fiil madhi, bentuk lampau. Uiddat, telah disediakan gitu ya. Bagi siapa? Bagi orang-orang kafir. Maka jangan tersinggung Pak. Ada ya orang non muslim atau orang kafir dalam istilah Islam ya kan, dikatakan mereka menjadi penghuni neraka, ya jangan tersinggung, itu keyakinan kita gitu. Ya. Ini menurut keyakinan Islam berdasarkan kitab suci Al-Qur'an. Karena sekarang zamannya ini Pak ya, zamannya melaporkan ya. Iya. Ya dikit-dikit ya dilaporkan kan seperti itu. Ya, padahal orang lagi menjelaskan agama Islam misalkan. Itu radikal, itu merendahkan agama non muslim gitu. Ya, padahal kita lagi menjelaskan agama Islam dan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan ya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Tsumma syara'a ta'ala fi taqririn nubuwwati ba'da an qarrara annahu la ilaha illa huwa." Faqala mukhatiban lil kafirin wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina yakni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa'tu bi suratin mim mithli ma jaa'a bih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memulai di dalam menetapkan kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah Subhanahu wa taala menetapkan annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Dia, tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian faqala, Allah berfirman mukhatiban lil kafirin ya, seraya menunjuk, berbicara gitu ya kepada orang-orang kafir. Jadi firman Allah ini mukhatiban lil kafirin, Allah arahkan, Allah tunjukkan kepada orang-orang kafir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Dan seandainya kalian wahai orang-orang kafir fi raibin, merasa ragu, di dalam keraguan terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin. Kalau kalian ragu apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka datangkanlah satu surat saja. Ya, buat satu surat. Min mithli ma ja'bihi, dari yang sama, dari yang semisal dengan apa yang datang dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang diturunkan oleh Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tantang gitu. Jadi kalau seandainya kalian wahai orang-orang yang ingkar kepada apa yang kami telah turunkan kepada Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka coba kalian datangkan satu surat saja yang sama. Maka ternyata tidak mampu ya orang-orang kafir Quraisy. Padahal Pak, di zamannya Rasulullah itu zamannya para ahli sastra Arab. Jadi banyak sastrawan-sastrawan waktu itu yang pakar sastra Arab, ahli-ahli bahasa. Ya, maka di Ka'bah itu disebutkan bahwa saya banyak tergantung syair-syair jahiliyah. Sastra-sastra orang Arab jahiliyah. Datanglah Al-Qur'an, dan di antara mukjizat Al-Qur'an, mukjizah itu Pak diambil dari kata a'jaza. Yu'jizu, i'jazan, i'jazatan, artinya yang melemahkan gitu. Jadi mukjizat itu artinya
yang melemahkan. Jadi Al-Quran itu sebagai mukjizat, yakni yang melemahkan sesuatu yang menentang Allah dan Rasulnya. Tongkat Nabi Musa, tongkat yang melemahkan, ya kan, para penyihir Firaun. Ya kan, tongkat dengan mukjizat Allah, sesuatu yang bisa melemahkan makarnya penyihir Firaun, Pak. Tongkat berubah jadi ular nyata, bukan sulap gitu. Tapi kalau penyihir Firaun itu sulap, Pak. Jadi sulap itu dalam Islam apa hukumnya, Pak? Nggak boleh juga, Pak. Ya. Kan Pak Ustadz untuk hiburan aja. Lihat, Pak. Dalam bercanda bohong itu nggak boleh. Bohong, walaupun bercanda nggak boleh. Itu dalam hukum Islam. Rasul pernah bercanda, namun beliau tidak pernah berbohong, Pak. Suatu ketika beliau pernah bercanda dengan nenek-nenek. Kata beliau, nenek-nenek nggak bakal masuk surga. Padahal nenek-nenek ini solehah, Pak. Setiap hari sholat sunat, ya, sholat wajib. Apalagi sedih nenek-nenek ini. Kenapa aku nggak masuk surga? Saya pingin sekali gitu. Maka dijelaskan oleh Nabi, nanti nenek nggak jadi nenek lagi. Nanti nenek jadi wanita yang cantik, ya. Umurnya disebutkan di dalam hadis 33 tahun. Jadi Nabi bercanda tapi nggak bohong. Gitu. Orang sulap itu nggak hanya bohong, Pak, nipu. Iya, tipuan tangan, tipuan mata. Iya, itu bagian dari sihir. Namun sihir itu dibagi dua, Pak, ya. Ada sihir yang syirik, ada sihir yang haram. Kalau yang haram itu tidak sampai ke taraf syirik. Kalau yang syirik itu yang sudah ada kerjasama dengan jin-jin kafir. Sudah ada bentuk memberikan ibadah kepada jin-jin tersebut. Itu yang istilah orang sekarang, ya, dukun yang aslinya, kan gitu. Kalau yang dukun yang palsu, ya, haram juga, Pak. Kena penipuan gitu. Dia menggunakan trik sulap gitu, ya, seolah-olah dia dukun yang sakti mandraguna, kan gitu. Padahal, ya, cuman, ya, menipu orang untuk bisa meraup uang gitu, ya. Keuntungan yang banyak tanpa bersusah payah. Cuma jual air, Pak, ya, air sekarang. Ya, ini, Pak, bahkan sekarang, Pak, ya, maaf ya, Pak, ya, bukan kita ingin menyinggung peruqyah, ya. Peruqyah sekarang, Pak, sudah mengkomersilkan juga air ruqyah itu. Nah, ini air ruqyah ini sudah dibacakan Al-Qur'an, ya. Harganya mahal nih, Pak, ya. Karena sudah ada air ruqyahnya. Coba ajarkan aja masyarakat, Pak, ya. Kalau Bapak ingin berkah, ya, baca bismillah gitu. Kemudian kalau Bapak ingin berobat dengan Al-Quran, baca Al-Fatihah, baca Al-Quran, ditiupkan, karena ajar aja, nggak usah kita perjualbelikan gitu. Nah, sekarang kan ada juga banyak air ruqyah lah, madu ruqyah lah gitu. Seolah dikomersilkan. Nah, di situ nanti bisa membuat niat seseorang itu bisa berubah gitu, Pak. Kalau kita ingin mencerdaskan masyarakat, ya diajar aja. Ruqyah, ajarkan masyarakat, gampang ruqyah itu, Pak. Ajarkan bagaimana ruqyah mandiri gitu. Iya. Tidak harus, ya, kalau ruqyah harus sama saya. Kalau enggak jinnya, ya, jinnya enggak lari katanya. Enggak takut sama antum. Takut saya sama, ya, kan seperti itu pula, ya. Ujung-ujungnya, Pak, duit kan gitu. Bisnis gitu. UUD, Pak, ya, ujung-ujungnya. Iya, ujung-ujungnya duit itu. Iya, karena miris juga saya, Pak, ya, ada juga di antara peruqyah seperti itu, Pak, ya, dikomersilkan pula air ruqyahnya gitu. Padahal, ya, Pak, ya, ruqyah itu, ya, nggak harus seperti itu gitu, ya. Iya, nggak harus seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masuk waktu, ya. Iya, karena sudah masuk waktu, ya, mungkin kita cukupkan di sini dulu, ya, karena juga mengingat, ya, kayaknya hari mau hujan, Pak, ya. Ya, mungkin ada Bapak yang jauh tempatnya gitu, kan. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.